Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pesan, kembali hadir ke hadapan Anda, untuk membawakan kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Dan semoga dari kisah yang akan disampaikan ini, bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Suatu ketika, datang seorang pemuda yatim ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia hendak mengadukan perkaranya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tetangganya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Lantas apa yang hendak engkau adukan berkenaan dengan tetanggamu?" Lalu anak yatim pun menjawab, "Aku hendak membuat pagar di sekeliling kebunku. Namun ada satu pohon kurma milik tetanggaku yang menghalanginya. Sudah aku tawar untuk membelinya, namun ia enggan untuk menjualnya." Pemuda yatim itu memohon kepada Rasulullah agar beliau bersedia mendatangi tetangganya untuk membujuknya agar dijualnya pohon kurmanya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampiri tetangga tersebut dan memberitahukan duduk perkaranya. Rasul meminta agar ia berkenan memberikan pohon kurma tersebut atau rela untuk dijualnya. Namun sang tetangga bersikukuh menolak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Juallah pohon kurma itu demi pemuda yatim ini. Niscaya engkau di akhir akan mendapatkan pohon kurma yang luasnya andai kata orang berjalan akan menempuh waktu yang panjang." Tawaran Nabi sangat menggiurkan karena tidak ada yang dapat menandingi sebuah pohon kurma di dunia dengan pohon kurma di akhirat. Namun sang tetangga tidak bergeming dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tetap enggan menjual pohon kurmanya. Para sahabat pun terheran-heran dengan hal tersebut. Salah seorang sahabat bernama Abadada bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku dapat membeli pohon kurma orang itu, lalu aku berikan kepada pemuda yatim, apakah surga yang kau janjikan akan menjadi milikku?" Nabi menjawab, "Ya," tanda bahwa beliau menyepakati apa yang ditanyakan oleh Abu Dada. Mendengar hal tersebut, Abadada mendatangi tetangga anak yatim itu dan ia berkata, "Apakah engkau tahu bahwa kebun kurmaku memiliki 600 pohon kurma?" Tetangga anak yatim pun menjawab, "Siapa yang tidak tahu dengan kebunmu, wahai Abadada? Semua pedagang pun tahu." Abadada pun menjawab, "Kalau begitu, kebun kurmaku termasuk pagar, sumur, dan tempat singgahnya aku tukar dengan satu pohon kurmamu. Apakah engkau mau?" Sang tetangga pun tidak melewatkan penawaran ini. Lalu ia pun menjawab, "Tentu saja aku mau." Setelah transaksi terjadi, Abadada memberikan pohon kurma itu kepada pemuda yatim agar ia dapat menyempurnakan membuat pagar kebunnya. Lalu ia pun menagih janji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kini aku telah mendapatkan pohon kurma di surga?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Rasulullah, Abadada merasa galau. Ia tidak percaya setelah pengorbanannya untuk mendapatkan pohon surga tidak membuahkan hasil. Jawaban Rasulullah pun membuatnya sangat terpukul. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan ucapannya, "Wahai Abadada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawar satu pohon kurma di dunia dengan pohon kurma miliknya di surga. Namun engkau justru menambahnya dengan kebunmu dan seisinya. Kini bukan pohon kurma saja yang kau akan dapatkan, tapi kebun surga yang tak akan mampu dijangkau luasnya. Alangkah luasnya kebun kurma milik Abadada di surga." Abadada sangat gembira. Ia begitu senang dengan kebun surga miliknya. Ia pulang dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada istrinya. Ia katakan bahwa kebunnya telah dijual, dibeli dengan kebun surga yang sangat luas hingga tidak akan mampu untuk diukur luasnya. Mendengar cerita Abadada, istrinya turut bahagia. Mereka amat begitu senang. Sang istri pun mengatakan, "Sungguh, ini merupakan jual beli yang sangat menguntungkan." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.